Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutakin. Saat ini saya menjadi dosen di program studi Sistem Komputer Universitas Pembangunan Pancabudi. Mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah aplikasi komputer perkantoran dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah aplikasi komputer perkantoran memberikan kemampuan kepada mahasiswa agar dapat menggunakan perangkat lunak aplikasi perkantoran seperti membuat surat, membuat laporan keuangan, membuat presentasi, mengirim, membalas dan meneruskan surat elektronik, email, serta mencari sumber data dan informasi-informasi di internet. Dengan mengikuti mata kuliah aplikasi komputer perkantoran, diharapkan yang pertama mahasiswa mampu membuat konsep surat menggunakan mailmerge, ya. Kemudian mahasiswa mampu melakukan perhitungan keuangan, mahasiswa mampu membuat media presentasi, mahasiswa mampu melakukan korespondensi secara elektronik, mahasiswa mampu mencari sumber data dan informasi di internet. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 1 semester. Berikut ini adalah topik-topik yang akan saya bahas dalam proses perkuliahan aplikasi komputer perkantoran. Yang pertama, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, dasar-dasar internet, keamanan online, teknologi web, browsing, Google Drive, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Formulir, dan email. Ada beberapa teknik pembelajaran yang saya gunakan. Pertama, dengan teknik ceramah, yaitu dengan memberikan penjelasan tentang materi perkuliahan. Kedua, tanya jawab seputar materi yang sudah dijelaskan agar proses perkuliahan menjadi interaktif 2 arah. Ketiga, diskusi di dalam kelas. Untuk teknik ini tidak hanya mendiskusikan tentang materi yang sedang dibahas. Kami juga akan membahas tentang isu atau hal-hal yang sedang berkembang. Untuk proses tanya jawab dan diskusi, saya akan menunjuk secara acak mahasiswa saya, karena saya memiliki keyakinan ketika teknik secara acak itu dilakukan, maka mahasiswa akan mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Dengan harapan mahasiswa telah membaca materi-materi yang saya sampaikan sebelumnya atau yang akan saya sampaikan yang akan datang. Dalam proses evaluasi hasil belajar, selain tugas individu, saya juga memberikan tugas kelompok dengan harapan dapat melatih mereka dalam bekerja sama secara tim, serta dapat meningkatkan kemampuan mereka berkomunikasi. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya akan menjelaskan kontrak kuliah yang disepakati bersama antara saya sebagai dosen pengampu mata kuliah dan juga mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan tersebut, saya juga memuat tentang komponen penilaian mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa mempersiapkan diri karena sudah mengetahui komponen penilaian sejak awal. Adapun komponen penilaian terdiri dari yang pertama, etika dan kehadiran sebanyak 10%, tugas sebanyak 10%, kuis sebanyak 10%, UTS sebanyak 30%, ujian akhir semester sebanyak 40%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah aplikasi komputer perkantoran secara offline yang dilakukan di dalam kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, sebelumnya kita akan membahas di materi Microsoft Excel tentang bagaimana membuat sort dan filter di Microsoft Excel, ya. Apa itu sort, ya? Jadi sort adalah fitur di Microsoft Excel yang berfungsi untuk melakukan sortir, ya. Sortir data atau mengurutkan, ya. Mengurutkan data pada Microsoft Excel.
Nah, penggunaan fitur ini dapat mengurangi risiko kesalahan pada proses sortir atau mengurutkan data di Microsoft Excel. Nah, bagaimana cara melakukan sortir data dan mengurutkan data menggunakan sort dan filter? Bisa kita lihat panduan berikut ya. Nah, jadi biasanya kita kalau mengurutkan data itu, jadi nggak perlu kita mengurutkan, misalnya datanya acak, ya kan? Bagaimana kita mengurutkan datanya? Itu bisa kita lakukan secara otomatis, ya. Caranya bagaimana? Kita blok sel dulu, blok sel yang datanya akan difilter. Misalnya mengurutkan nama, ya kan? Kalau nama ini kan ada urutan abjad, ya. Jadi bagaimana kita mengurutkannya? Kita di kolom nama itu kita blok dulu. Kita blok di kolom nama, terus pada ribbon Excel aktifkan tab data. Pilih filter pada grup sort and filter ya. Terus pilih panah header kolom untuk memfilter data, untuk mengurutkan data secara ascending ya. Nah, kalau ascending itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita pilih ikonnya sort A to Z. Oke? Nah, A to Z. Nah, untuk mengurutkan data secara descending, kalau descending mengurutkan data dari besar ke kecil. Nah, itu kita pilih sort Z to A. Kalau tadi namanya, kalau dia ascending, berarti urutan namanya dimulai dari huruf A, ya kan? Nah, kalau dia descending berarti dimulai dari yang paling akhir. Kalau dia ada di situ namanya Z buah, berarti dimulai dari huruf Z ya. Nah, jadi paham ya penggunaan sort dan filter. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi membuat sort dan filter di Microsoft Excel ya. Jadi nama-nama ini ada nama Maria, Margareta Sinaga, ini kan dalam keadaan acak. Nah, kalau kita mau cepat kan nggak mungkin kita ketik satu-satu lagi. Nah, bagaimana mengurutkan namanya? Ya ini kita bisa lihat nih. Nah, jadi kita pilih, kita mau mengurutkan berdasarkan apa gitu. Ya. Nah, ini filter ascending ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, maka hasilnya seperti ini. Berarti dari Abdul ke Zulkifli ya. Bisa kita lihat ya di tabelnya kan, karena diurut secara ascending ya. Oke. Nah, jadi membuat sort dan filter ya. Sedangkan fungsi filter pada aplikasi Excel adalah untuk memilih data sesuai data yang disaring atau diinginkan ya. Misalnya ini ada kumpulan data mahasiswa. Jadi kan ada kumpulan data mahasiswa dari berbagai macam program studi. Tadi misalnya ada program studi sistem komputer, ada 10 sampel data nama. Kan begitu. Dari program studi hukum ada 15. Ada program studi agroteknologi ada 20. Nah, bagaimana caranya memfilter data supaya kita mau melihat bahwasanya data ini yang ingin kita lihat hanya data sistem komputer. Itu namanya pakai fungsi filter. Nah, jadi bagaimana penggunaan fungsi filter? Ya, kita blok dulu data berdasarkan program studinya ya. Jadi kita blok sel yang datanya akan difilter. Kemudian pada ribbon Excel kita aktifkan tab data, pilih filter pada grup sort ya dan filter. Pilih panah header kolom untuk memfilter data. Terus kita hapus dulu centang-centangnya. Tadi kan mungkin ada program studi komputer, ada program studi hukum, ada program studi agroteknologi, itu kita hapus. Nah, lalu kita pilih prodi yang kita ingin tampilkan tadi, prodi apa? Sistem komputer. Nah, kalau kita ingin menampilkan hanya program studi sistem komputer, berarti yang kita centang adalah program studi sistem komputer. Baru kita pilih, oke. Nah, ini bagaimana penggunaannya nih? Nah, kita bisa lihat nih ya. Di sini ada agroteknologi, ada ilmu hukum ya, ada magister. Nah, ini kita centangnya kita hapus dulu semua. Kita cuman pilih yang sistem komputer. Nah, jadi di blok prodi ini sebelumnya ini, nah, baru kita centang sistem komputer, maka hasilnya yang tampil hanya
Sistem komputer. Nah, ini jadi contoh sampel beberapa data dari ada prodi agroteknologi, ada ilmu hukum, ada magister ilmu hukum, ada magister manajemen, ada PAI ya. Tapi yang kita ingin lihat hanya prodi sistem komputer, berarti yang kita centang sistem komputer aja. Nah, jadi yang tampil hanya sistem komputer ya. Paham ya? Sejauh ini ya fungsinya. Nah, jadi bagaimana membuat form? Nah, jadi kita akan membahas juga tentang bagaimana membuat form. Jadi selama ini kalau kita menginput data, bagaimana yang biasa kita lakukan? Pasti manual kan? Ya kan? Misalnya mau menginput data mahasiswa, namanya siapa, kita klik di satu-satu kolom. Itu kan capek. Nah, jadi ada cara bagaimana supaya kita membuat form itu lebih simple ya. Jadi data form ini merupakan salah satu fitur dari Excel ya, dalam bentuk kotak dialog yang secara otomatis akan menampilkan maksimal sampai dengan 32 header kolom sebagai label, di mana pada setiap label tersebut terdapat sebuah kotak isian yang bisa digunakan untuk menambahkan atau mengedit data terkait ya. Nah, jadi dengan data form ya atau formulir data, kita dapat menambahkan data baru, menemukan baris record tertentu dengan menu-menu navigasi, atau mengubah isian data dan menghapus baris data tertentu. Nah, bagaimana caranya? Ini cara untuk membuat form ya, supaya kita bisa mengisi sebuah data dengan cara yang lebih simple, tidak rumit. Nah, dia akan otomatis masuk ke dalam kolom dari Excel kita ya, dia akan otomatis masuk ke dalam baris dan kolom. Jadi caranya bagaimana? Aktifkan kotak dialog ya, terus customize ribbon dengan cara klik office button ya, terus lanjut ke Excel option, terus customize ya, terus pada choose command from, pilih all command ya, terus pilih form lagi, terus klik add, pilih OK atau klik kanan pada sembarangan ribbon, terus pilih customize quick access toolbar ya, pada choose command from, pilih all command ya, pilih form atau klik add, pilih OK. Nah, jadi pada tabel yang sudah dibuat sebelumnya, letakkan kursor pada sel yang akan diinputkan datanya. Nah, bagaimana? Nah, ini bisa kita lihat nih ya cara membuat form ya. Ini klik form pada customize quick access toolbar ya kan, ketikkan data yang akan diinputkan. Nah, jadi di sini kita bisa menginput data nih. Nah, kita lihat di sini bisa otomatis ya. Ada di sini nomor ya. Terus ada nama, ada NPM, ada program studi. Nah, kita bisa menginputkan secara otomatis dengan toolbar yang sudah disediakan ya. Nah, ini saya input, baru nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi nggak perlu lagi kita ikut input di kolom nomor, input di kolom nama, itu kan pasti capek, kan begitu. Nah, ini langsung otomatis kita buat. Nah, jadi nggak harus di lembar kerja Excelnya secara langsung, tapi bisa kita menggunakan cara membuat form otomatis dalam penginputan data ya. Ini bisa dipraktekkan nanti pada saat kita masuk di lab ya. Nah, terus secara garis besar yang dimaksud formula, nah ini kita masuk ke dalam pembahasan formula atau rumus di Microsoft Excel. Apa itu formula atau rumus di Microsoft Excel ya? Secara garis besar yang dimaksud formula atau rumus pada Microsoft Excel adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan mendapatkan hasil yang diharapkan pada Microsoft Excel. Nah, tadi kita mengetahui biasanya penggunaan Microsoft Excel untuk menghitung data ya. Ini kita udah masuk ke bagaimana penggunaan formula di Microsoft Excel. Nah, rumus Excel atau Excel formula ini bisa digunakan dalam perhitungan yang sederhana hingga yang super kompleks ya, hingga yang paling rumit ya. Kita bisa menggunakan Excel untuk menghitung ya, baik untuk data berupa angka,
teks, tanggal, waktu, atau kombinasi dari jenis data-data tersebut. Apa yang menjadi catatan pentingnya? Yang menjadi catatan pentingnya ketika kita menggunakan rumus Excel, jangan lupa kita diawalin dengan tanda sama dengan. Jadi rumus apapun di Excel harus dimulai dengan sama dengan, ya. Nah, kalau nggak dimulai dengan sama dengan, maka rumus tidak akan bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, ada yang namanya fungsi if, ya. Apa itu fungsi if dalam formula rumus di Microsoft Excel? Fungsi if ini merupakan salah satu fungsi paling populer di Excel, ya, yang memungkinkan kita semua membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Nah, oleh karena itu pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasil pertama jika perbandingannya Anda benar, dan hasil kedua jika perbandingannya salah. Nah, kita sering kan, mana data yang mau kita betul-betul kita klasifikasikan dalam data yang benar atau salah, ya. Nah, ini bisa kita lihat contoh penggunaannya, ya. Sebagai contoh penggunaan fungsi if dengan dua kombinasi, ya, sama dengan if, ya, buka kurung, ya. Kita mulai dulu dengan sama dengan if, buka kurung, B3 sama dengan, di dalam tanda kutip kita tulis ya atau benar atau salah, itu terserah kita, tapi ini kita dalam kasus ini kita tulis ya, ya. Dalam tanda kutip ya, koma 1, koma 2, jangan lupa tutup kurung. Jadi artinya apa? Arti dari rumus ini, jika B sama dengan ya, maka nilai 1, ya kan? Jika tidak, maka nilainya 2. Jadi 1 itu kita anggap ya, ya kan? Selain 1, maka dia menjadi tidak, ya. Kalau dia 2 berarti tidak. Nah, ini contohnya, ya. Nah, jadi contohnya sama dengan if B3, ya, dalam model ya 1 atau 2, baru kita scroll, ya. Maka yang ya 1, yang tidak jadi 2. Nah, terus bagaimana contoh penggunaan if dengan kondisi lebih dari 2, ya kan? Menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini kalau dia banyak, dia lebih dari 2, kita bisa menggunakan sama dengan if, ya kan, buka kurung. Nah, kita arahkan kursor kita kemana? Dalam case ini kita buat di B3, ya kan? Jadi B3 dalam apa? Dalam tanda petik kita buat Senin, ya kan? Titik koma 1, ya kan? Titik koma if, ya kan? Kemudian buka kurung B3 lagi, Selasa, ya kan? Nah, kan? Dalam tanda kutip Selasa, titik koma 2, titik koma if lagi. Kita lanjutkan seperti rumus sebelumnya sampai dengan Jumat, ya. Sampai dengan Jumat, baru nanti keluar dia. Nah, ini hasilnya, ya. Nah, jadi kita mulai dari Sabtu, ya. Nah, Sabtu, Kamis ada, ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana formula untuk rumus di Microsoft Excel? Nah, ini nanti jadi tugas kita bersama, ya. Jadi tugas kita bersama. Jadi kita berharap kita semua akan membuat bagaimana kehadirannya. Jadi perhitungan nilai siswa SMA Bintang Bersinar dengan ketentuan nilainya ini, indikatornya. Kehadirannya wajib 10%, etikanya 20%, kuisnya 10%, tugasnya 10%, terus mid semesternya 30%, terus ujian akhir 20%. Nah, nanti kita buat nanti nilainya pada saat kita masuk di laboratorium komputer, ya. Nah, jadi ini. Jadi perolehan nilainya bagaimana? Yang dinyatakan A itu kalau dia lebih besar dari 80. Nah, B lebih besar dari 65. Kalau dia lebih besar dari 65, maka nilai dari mahasiswa tersebut maka dia dapat B, ya. Begitu juga yang C, ya. Kalau C lebih besar dari 55,
D lebih besar dari 45. Kalau dia lebih kecil dari 44, maka nilainya otomatis harus dapat E. Nah, ini nanti kita buat di laboratorium komputer. Nah, ini maksimal kehadiran adalah 15 kali pertemuan ya. Jadi ini nanti kita buat. Ada kehadiran, ada etika, ada kuis, ada tugas, ada meet, ada UAS. Jadi kita tinggal mencari nilai angka sama nilai huruf ya. Terus kita masuk ke dalam fungsi sum. Tahu sum ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk penjumlahan ya. Jadi kita bagaimana kita menjumlahkan secara otomatis, kita bisa menggunakan fungsi sum ya. Rumusnya sama dengan sum ya kan. Kemudian kita tarik aja, kita arahkan ke sel yang mau kita hitung sampai sel terakhir yang mau kita hitung. Dalam kasus ini contohnya nih sama dengan sum ya, buka kurung sel B3 sampai dengan B5 tutup kurung ya, maka hasilnya akan terjumlahkan dengan secara otomatis. Jadi ada 26.876 ya, hasil dari penjumlahan 4.823 ditambah 12.335 ditambah 9.718 ya. Kalau ini udah familiar ya, dari waktu kita sekolah pun sering menggunakan fungsi sum. Nah, ini sebagai catatan ya. Jadi sebagai catatan, kalau rumus sama dengan sum ya, buka kurung 3 sampai 2 itu artinya untuk menambahkan 3 dan 2. Kalau rumusnya sama dengan sum, buka kurung dalam tanda petik 5, 15 ya kan, true. Ini artinya apa cara membacanya? Berarti menambahkan 5 ya, 15 dan 1, kemudian nilai teks 5 pertama kali diterjemahkan menjadi angka, dan nilai logika true pertama kali diterjemahkan ke dalam logika 1. Nah, kalau sama dengan sum buka kurung B3 ya kan, terus titik 2 B5 tutup kurung, artinya kita menambahkan nilai dari sel B3 sampai dengan B5. Nah, kalau sama dengan sum buka kurung B3 ya titik 2 B5, 15 ya, terus tutup kurung, artinya apa? Kita menambahkan nilai sel B3 hingga B5, lalu menambahkan 15 ke hasil tersebut. Nah, udah paham ya? Kemudian kalau rumusnya seperti ini, sama dengan sum buka kurung ada B3, B4, B2. Artinya apa? Artinya kita ingin menambahkan nilai di sel A5 dan A6, lalu menambahkan 2 di hasil tersebut ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP ya? Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP itu fungsi Excel yang dapat dikategorikan sebagai lookup dan reference ya. Fitur ini bisa dibilang ya ini basic ya, dasar ya. Jadi kalau kita ngelamar pekerjaan, biasanya yang ditanya oleh orang itu, kita bisa nggak menghitung misalnya total gaji pokok, total biaya transportasi, biaya lain-lain gitu. Nah, itu biasanya kita ditanya kan, bagaimana bisa mengoperasikan Excel untuk perhitungan misalnya gaji karyawan, pengeluaran dari pembiayaan transportasi sampai dengan pembiayaan pajak. Itu biasanya kita ditanya. Nah, ini untuk rumusnya kita bisa menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Nah, jadi rumus VLOOKUP adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom atau sumber data lain menggunakan kata kunci vertikal tertentu ya. Kalau HLOOKUP ya, di sisi lain digunakan untuk mencari nilai di kolom horizontal atau sumber data lainnya. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ya? Nah, fungsi VLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel
yang disusun dalam format vertikal. Bentuk penulisan fungsinya sama dengan ya VLOOKUP, ya kan? Buka kurung lookup value. Lookup value ini adalah yang menjadi keyword ya. Keyword dari perhitungan yang mau kita lakukan itu keywordnya di mana. Nah, jadi kita pakai dengan lookup value. Kemudian table array ya. Ada table array yang menjadi referensi ya. Table yang menjadi referensi, terus kemudian ada cool_index_num ya. Dia di kolom berapa yang mau menjadi perhitungan kita ya. Nah, jadi sedangkan VLOOKUP ya, sedangkan fungsi HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun ya dalam format horizontal. Nah, bentuk penulisan fungsinya seperti apa? Sama seperti dengan VLOOKUP, cuman diganti dengan rumus HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung lookup value, table array, row index number ya. Nah, dari formula tersebut ada 3 elemen yang digunakan dalam rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama tadi ini, yang di elemen yang dicari, lookup value. Lookup value ini yang saya bilang tadi, keyword. Jadi dia nilai yang dicari, ya, keywordnya nilai yang dicari. Jadi nilai yang dicari alias lookup value merupakan nilai yang akan kamu cari pada kolom pertama sebuah table, ya. Nah, nilai ini bisa terletak di kolom paling kanan dari tabel referensi yang digunakan. Elemen pertama ini berisi dengan sel dalam format apapun seperti angka, teks, tanggal, dan format lainnya. Kolom datanya bisa pula berupa nilai hasil perhitungan rumus Excel lainnya yang digunakan. Contohnya fungsi sum, average, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya table array atau tabel referensi, ya. Tabel referensi ini merupakan sel yang berisi kata kunci ya, yang digunakan untuk mencari sebuah data, ya. Nah, tabel ini terdiri dari 2 kolom atau lebih, ya. Kolom pertama pada tabel ini berisi nilai yang dicari atau kata kunci yang digunakan untuk mencari sebuah data. Kemudian ada yang namanya nomor kolom, ya. Dalam bahasa Inggris nomor kolom ditulis sebagai column index number, ya kan, atau disingkat dengan call index num. Oke, paham ya sejauh ini ya untuk materi Excel, untuk rumus yang udah kita bahas tadi. Besok pagi mata kuliah praktek kita di lab komputer, kita akan mempraktekkan dari rumus-rumus yang kita pahamin di siang hari ini, ya. Oke, nah yang tadi yang tugas-tugas saya beri nanti saya share lagi di grup WA kelas kita ya, supaya besok pagi kita semua langsung praktek mengerjakan dari kasus-kasus yang akan saya berikan ya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang salah ya, atau penyampaian yang kurang. Nanti lebih lanjutnya bisa diskusi di grup WA kelas ya. Mungkin apa yang perlu dipahami lagi atau yang kurang jelas bisa kita diskusikan kembali ya. Oke. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, itu tadi cuplikan saya mengajar kepada mahasiswa. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih semuanya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.